kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur Tuhan. Pada siang hari Bapa, kami datang bersama-sama, kumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Bapa. Dan kami boleh memuji nyembah kebesaran-Mu Tuhan. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, mempercayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, cuma mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Dan Roh Kudus, urapi hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang bisa katakan, amin. Sandut dengan Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu, selamat siang. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama. Dalam perjanjian lama, Mazmur, kitab Mazmur 127, pasal 127 ayat 1 sampai yang kelima. Kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Kita angkat kitab kita. Katakan saudara saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, dan saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan. Bahkan dalam keluarga saya, rumah tangga saya, pasti diberkati Tuhan. Amin. Siang itu kembali dengan Tuhan, kita akan baca bersama-sama seluruh ayat, 5 ayat ini. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Katakan amin. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan ya firman Tuhan yang sangat memberkati dalam keluarga atau rumah tangga. Ya, karena Tuhan sangat memberkati rumah tangga dan keluarga. Ya, jadi mari kita dengarkan baik-baik. Ya, jadi di sini firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Ya, jadi banyak yang mengatakan kalau mencari jodoh, ya, atau jadi pasangan hidup, jangan carinya di TikTok katanya. Ya, sangat bahaya karena apa? Ya, ada filter-filter yang bisa mengubah wajah. Ya, jadi ada ya ama-ama atau nenek-nenek yang nakal biasanya. Ya, mengubah wajahnya itu menjadi 18 tahun. Ya, kelihatannya cantik sekali. Ya, jadi bahaya. Kalau kita mencari pasangan di TikTok ya atau di media sosial ini, kita bisa tertipu nanti. Ya, jadi carilah pasangan di dalam rumah Tuhan. Ya, carilah pasangan hidup yang adalah seiman, yang mengasihi Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Bagi Tuhan, 1 tahun yang lalu di rumah kami kena ada pelebaran jalan, dan saya melihat ada tetangga saya, ya, dia minta dari mencari tukang. Ya, saya tidak menyalahkan tetangga saya. Dia mencari tukang untuk membuat jalan, ya, supaya akses mobil bisa masuk ke dalam rumahnya. Karena waktu itu jalan diperlebar, ya, jadi akses jalan itu masuk ke rumahnya itu rusak. Dan mencari tukang dan mengerjakannya.
Dan ketika saya pulang ke rumah, saya melihat tukangnya sedang memplaster, ya, membuat jalan yang untuk mengakses ke rumah itu. Saya melihat, wah bagus, rapi, ya, tukangnya ini kerjanya bagus, rapi. Dan saya tertarik. Saya hampiri tukang tersebut, saya mengatakan, tanya ongkosnya berapa, dan upahnya berapa, sekian-sekian. Dan saya bilang, oke, nanti sudah selesai sini, saya bilang, bikin juga depan rumah saya bilang. Baik katanya. Udah selesai, di tetangga sebelah udah selesai mengerjakannya, dan saya minta dia untuk me-WA saya, bahan apa yang harus saya beli. Dan dia WA lah, ada pasir, ada semen, ada besi, ada papan, ada kawat pengikat besi itu yang harus saya beli. Dan saya datang ke toko bangunan, saya membelinya, saya pemesannya, dan mengerjakan. Setelah itu, mereka tukang bangunan mengantar bahan ke depan rumah saya. Dan setelah itu, tukangnya mengerjakannya selesai, dan saya melihat hasilnya juga cukup bagus, rapi, ya. Hasilnya juga bagus dan rapi, dan kemudian saya membayar, ya, bagi keluarga kami cukup besar upahnya ini, ya, dan juga bahan-bahannya cukup besar dananya bagi kami. Dan setelah selesai, dan saya taruh kayu, ya, taruh ban supaya orang nggak menginjaknya, ya, jalan itu. Dan tunggulah beberapa hari, ya, karena hari itu cuaca bagus, ya, panas, bagus cuacanya, sehingga beberapa hari saya melihat pun senang jalannya seperti itu. Tetapi setelah seminggu kemudian, turun hujan. Apa yang terjadi, baik Tuhan? Setelah turun hujan, ternyata itu jalan mulai terkupas. Mulai melihat, nampak dia punya batu miring. Mulai nampak dia punya pasir-pasir. Dan saya bilang, kalau tahu kemarin saya suruh Pak Lukas yang membantu. Ternyatanya perhitungannya salah. Ternyata perhitungan tukang itu meleset. Karena apa? Bahannya itu semennya kurang. Jangan bilang mobil, baru hujan turun saja, habis jalan itu. Untung saja bukan bangun rumah saya. Kalau bangun rumah saya, apa yang terjadi? Ya, jadi kita harus hati-hati, ya, menerima masukan-masukan orang, ya, menerima perhitungan-perhitungan orang itu kita hati-hati. Ya, seperti tukang ini bahaya, sangat bahaya. Ya, untung itu jalan, bukan rumah. Seandainya rumah, gimana? Kalau hujan itu rubuh rumah itu, sangat berbahaya. Ya, jadi kita melihat di sini firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Rumah yang dibangun Tuhan itu pasti kokoh. Rumah yang dibangun Tuhan itu pasti tahan banting. Amin, buat Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah
rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini kita melihat dua arti, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ya, orang yang bijaksana adalah ketika mendengarkan suara Tuhan, dia melakukannya. Ya, itu adalah orang yang bijaksana. Sehingga apa? Turunlah hujan, turunlah banjir, ya datanglah banjir dan datanglah angin. Rumah itu tidak rubuh. Ya, tadi saya punya jalan itu baru turun hujan. Ya, sudah hancur jalan itu. Ya, jadi mari kita hidup bijaksana ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa rumah yang dibangun di dalam Tuhan itu pasti kokoh, pasti kuat dan pasti tahan ya. Baik hujan, baik angin, baik banjir, rumah itu tetap kokoh karena didirikan di atas batu ya. Jadi mari kita ya untuk hidup bijaksana di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, ya, yaitu saling mengasihi, saling menghormati, ya, itu adalah perintah, itu adalah pesan dari firman Tuhan, ya. Jikalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik, ya, maka kita akan sama di rumah yang dibangun di atas pasir itu, ya. Ketika turun hujan, ketika datang banjir, ketika datang angin menerpa, maka rumah itu akan rubuh. Begitu juga rumah tangga kita, kalau kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Tuhan, ya, ada bahaya. Dan rumah tangga kita akan mudah hancur. Rumah tangga kita akan mudah rubuh. Firman Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin? Ada amin? Wah, keras ya. Memang benar ini ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Saya punya istri itu hari apa? Hari Selasa berangkat dia, pergi dia. Ya. Jadi hari Selasa, ini hari Minggu baru beberapa hari, ya beberapa hari baru ya. Tetapi rasanya gelisah, rasanya tidur pun tidak nyaman. Saya bilang benar kata firman Tuhan ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya ini belum, ya ini baru pisah, ya ini baru berangkat. Merasanya sudah tak enak, ya apalagi cerai ya. Jadi jangan minta cerai. Suami istri kalau bertengkar dikit jangan minta cerai ya. Kalau bertengkar ya baik-baiklah. Ingat perintah Tuhan, ingat suara Tuhan, ingat ya bahwa Tuhan mau rumah tangga kita itu bahagia. Amin. Kita lihat dalam Efesus pasal 5. Ya, Efesus pasal 5, inilah rumah yang dibangun oleh Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 28, saya membacakan beberapa bagian saja untuk kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, dan kalau istri bisa melakukannya ini, maka dalam rumah tangganya pasti berbahagia. Ya, tetapi sering gagal ya dalam penundukan kepada suami karena nggak gampang ya, nggak gampang. Mungkin kalau masih pacaran gampang ya, mungkin sudah nikah belum punya anak gampang ya, punya satu anak mungkin gampang, tetapi sudah beberapa punya anak nanti sudah kelamaan itu ya nggak gampang lagi ya. Katanya kalau kita tunduk terus, ya kita nanti akan terus ditekan oleh suami. Seperti itu biasanya, pikiran manusia seperti itu ya. Jadi namanya penundukan itu kepada suami itu enggak gampang. Ya. Karena apa? Ya kadang-kadang kita lagi capek misalnya ya. Kita lagi capek, terus suami mengatakan, tolong cedokkan nasi. Ya, tolong anu itu. Padahal kita capek, ya. Padahal kita nggak ingin istirahat, tetapi suami, kamu harus cepat ambilkan nasi kepada saya. Ya, ini saja sudah nggak gampang ya. Ini saja sudah nggak gampang, sulit ya untuk seorang istri taat kepada suami. Ya, belum lagi banyak hal dalam rumah tangga. Ya, banyak hal yang harus kita taat kepada suami. Kadang-kadang itu suami itu banyak egonya, ya. Ya bapak-bapak ya.
Suami ini banyak egonya, ya, kemauan lebih besar, ya, daripada kasih. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan, ya, kalau rumah tangga mau berbahagia, yaitu apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, kalau sudah seperti kepada Tuhan, tidak ada lagi alasan. Ya, tidak ada lagi apapun yang boleh kita membuat kita tidak tunduk kepada suami. Pokoknya suami minta kita bantu, maka kita akan bantu dia, tunduk kepada dia. Ya, asalkan tidak melanggar firman Tuhan, Tuhan. Ya, asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kita taat kepada suami, maka pasti bahagia dalam rumah tangga. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Halo bapak-bapak, ini juga ya saya sering juga gagal ya mengasihi istri. Kadang-kadang saya juga ego ya. Permintaan saya kalau nggak dituruti, nggak ditaati, kadang-kadang saya ngambek. Ya, karena saya ngambek, saya tidak mau tidur di kamar, saya tidur di luar. Ya, ngambek, marah saya. Ya. Jadi padahal Tuhan suruh kita mengasihi istri kita. Dia sudah capek, kita masih paksa dia. Lakukan ini, lakukan itu. Ini saya juga seperti itu. Jangan tunjuk yang belakang, yang di depan juga sama. Jangan tunjuk yang belakang, yang di depan juga sama. Ini juga bapak-bapak ini. Ya, saya juga sering gagal dalam rumah tangga. Ya, karena apa? Saya juga sering memaksa kehendak. Ya, dia sudah capek, saya tidak mengasihi dia, dan saya paksa lakukan ini, lakukan itu. Ya, sehingga dia marah kepada saya. Karena dia tak mau urus saya. Ya, kemudian kemudian saya lari keluar, saya tidur di luar, dan di luar itu nggak enak, Tuhan. Ya, di dalam kamar ada AC, di luar itu nggak ada AC. Ya, di luar itu nggak ada AC, ya, dan ada mosquito. Ya, ada pesawat itu, nyamuk itu datang gigit. Aduh, apa saya keluar ya tadi? Bagus saya tidur di kamar saja. Ya kan? Bagus saya tidur di kamar saja, ya. Enak, dingin, ada AC, tidak diganggu oleh nyamuk, ya kan? Saya tunggu, udah agak malam dia tidur kan? Saya buka pintu. Oh, aman, dia sudah tidur ya. Aman, dia tidur, saya buka pintu. Ya, mau tak mau saya masuk dalam kamar, naik ke atas kasur, saya tidur di samping dia. Ya, karena ketika saya merajuk, yang saya ingat terus Tuhan. Ya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya, kasihi istri kita. Tapi kita sering gagal. Ya, kalau rumah tangga mau bahagia, rumah tangga mau diberkati Tuhan, yaitu harus taat kepada firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, bukan hanya cukup mendengar, tetapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, bapak-bapak. Ya, sulit untuk melakukannya, tetapi percayalah, kalau kita taat kepada Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan, maka istri kita akan tersenyum terus. Ya, istri kita akan senang hatinya terus. Ketika istri kita hatinya senang, percayalah, maka meja makan itu kan penuh kan yang hoce-hoce. Ya, kalau kita sakit di hati istri kita terus, jangan bilang kan ada yang hoce-hoce itu, ya. Nanti ya tak ada yang dihidangkan, ya. Masak saja sendiri kamu. Bahaya ini, ya. Kalau kita tidak mengasihi istri kita, yang rugi kita sendiri juga, ya. Tapi kalau kita mengasihi istri kita, kita sayang istri kita, percayalah, ya. Perempuan itu sebenarnya kalau laki-laki bisa pegang hatinya, bisa memenangkan hatinya, apa saja dia turuti. Tetapi kalau sudah terluka hatinya, sulit untuk dipulihkan. Hai bapak-bapak,
Jangan sakiti hati istrimu. Ya, kasihi istrimu. Ya, sebagai kaum yang lemah, sebagai kaum yang memerlukan kasih dari seorang suami. Ya, ini firman Tuhan. Kalau mau kokoh rumah tangga, kalau mau kokoh rumah kita, maka harus, ya, Bu Linda mulai pikir, aduh, sayang sekali hari ini saya tak ajak suami saya datang. Seandainya didengarkan khotbah hamba Tuhan ini, senang rumah tangga kami. Ya, 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 ibu-ibu yang mulai, aduh, ya, sayang, ya, pada ibu-ibu yang lain juga, tidak sebut namanya. Ya. Aduh, kenapa saya tak ajak suami saya datang ibadah pada siang hari ini, ya. Firman Tuhan sangat luar biasa pada siang hari ini, ya, mengubah mindset, cara pikir seorang pria atau seorang bapak-bapak di dalam rumah tangga. Percayalah, kalau pikiran mindsetnya itu benar di hadapan Tuhan, mengikuti ya apa yang Tuhan suruhkan, maka percayalah bahwa istri akan sangat mengasihi, menyayang kita, dan akan sangat taat kepada kita. Ya, ini firman Tuhan mengatakan. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Dan dengan demikian ia menyempatkan jemaat di hadapan. Terus ya, jadi kita bapak-bapak ini mengasihi istri ini harus, ya, penting. Karena apa? Kalau kita tidak mengasihi istri kita, ya, kita membuat terluka hatinya. Kata firman Tuhan, doa kita bisa terhalang. Betul tak bapak-bapak? Betul ya? Ya, di mana firman Tuhannya ya? Di mana firman Tuhannya? Ya, kalau kita tidak mengasihi istri kita, ya, kita tidak bijaksana hidupnya bersama istri kita, maka doa kita bisa terhalang. Tadi yang mana yang bilang betul katanya bapak-bapak? Ya, di mana ya firman Tuhannya ya? 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Ya, coba saya bacakan untuk kita. Satu Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, ingat baik-baik Bapak, ya, hiduplah bijaksana dengan istri kita, ya. Supaya apa? Supaya doa kita jangan terhalang, ya. Kalau doa kita tidak terhalang, maka percayalah hidup kita itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 12, saya membacakan untuk kita semuanya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya, luar biasa firman Tuhan ini. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Cakap, ya. Jadi ini kerinduan seorang pria atau seorang bapak-bapak, ya, yaitu istri yang cakap itu ya bukan istri yang mungkin pakai bedaknya yang tebal itu, ya, alis mata yang panjang-panjang itu, ya, atau pakai yang mahal-mahal bedaknya itu, ya, supaya kelihatannya cantik. Itu kebohongan semua, ya, itu palsu semua. Ya, boleh pakai bedak, bukan nggak boleh ya. Tetapi ya kalau pakai bedak itu, ya pakai ini, tapi hatinya ya berbuat jahat terus sama istrinya, sama suaminya, itu semua sia-sia. Ya, yang terpenting adalah cantiknya yang alami, katanya, seperti ya, bukan di filter-filter tetapi yang alami. Ya. Ayat 29-30,
Ya. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah kebohongan dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, jadi bukan dengan make up, bukan dengan ya bedak yang mahal-mahal, ya, tetapi dengan hidup takut akan Tuhan. Maka dia dipuji-puji. Puji siapa? Ya, dipuji-puji oleh suaminya. Ya, jadi hiduplah bijaksana, baik istri, ya gimana hidup di dalam Tuhan, yaitu harus taat kepada suaminya. Dan suami juga harus apa? Mengasihi istrinya. Ya. Terus kita masuk kepada kita kembali kepada Mazmur tadi, pasal 127. Ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia seorang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Ya, jadi kalau bukan Tuhan, semua itu sia-sia. Jadi kita libatkan Tuhan, ya kita harus ikut dengan cara Tuhan. Ya, sebab rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Ya, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kita mengikuti suara Tuhan dalam menjalani hidup ini dalam rumah tangga kita, maka kita percaya kita hidup paling berbahagia. Dan kata firman Tuhan, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Ya, jadi saya sering mendapati penjaga-penjaga ya atau security itu ketika jaga malam, saya sering lihat apa? Tertidur. Ya, tertidur. Ya, jadi kalau manusia yang menjaga bisa tertidur, bisa terlelap. Ya, baik kota, mungkin baik dalam rumah tangga kita mungkin, ya, tetapi kalau Tuhan yang menjaga kota kita, Tuhan yang menjaga rumah tangga kita, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terlelap, maka aman rumah tangga kita. Ya, jadi mau sehebat apapun, ya, dengan kepintaran kita, ya, untuk menjaga suami kita mungkin, untuk menjaga istri kita mungkin, ya, tetapi kalau bukan Tuhan yang menjaga, itu sia-sia. Ya, mungkin suami kita di luar sana bisa sembarangan, ya, atau istri kita bisa sembarangan, ya, ini bisa terjadi. Tetapi kalau suami istri hidup takut akan Tuhan, maka amanlah rumah tangga kita. Ya, dulu saya kemana-mana istri saya paling takut. Namanya laki-laki kan, ya. Kemana-mana istri saya paling takut. Karena apa? Katanya, dulu ganteng katanya. Ya. Sekarang kurang ganteng katanya. Ya, dulu ganteng, sekarang kurang ganteng katanya. Ya. Jadi kalau kemana-mana harus dicek terus ya. Jadi, tetapi banyak hal yang saya lakukan dia tidak tahu. Ya, tetapi sekarang ini setelah hidup takut akan Tuhan, apalagi sudah jadi hamba Tuhan ini, mau kemana saja dia tidak pernah telepon saya. Ya, dia tidak pernah ngecek saya. Dan dia sudah tahu bahwa saya hamba Tuhan. Dia tahu saya hidup takut akan Tuhan. Ya, kalau saya berbuat dosa, bukan terhadap dia, tapi terhadap Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah tertidur. Ya, mata Tuhan terus melihat. Ketika saya membuat dosa, Tuhan lagi lihat. Ya, saya nggak berani lagi. Karena apa? Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang mengawal. Ya, jadi begitu bahagianya dalam rumah tangga kalau ada Tuhan yang mengawal, ada Tuhan yang menjaga, sehingga apa? Kita tidak hidup atau kata kami itu singotau cap cik cap pui. Ya, Pak Himawan apa itu? Singotau cap cik cap pui. Ya, hati kita itu 17-18 ya, khawatir terus. Ya, mungkin suami kita pergi atau istri kita pergi, terus 17-18 khawatir terus mikirkan suami kita, istri kita, aduh, nyeleweng di luar sana, aduh, berbuat dosa di luar sana. Ya, tetapi Tuhan yang jaga, Tuhan yang ngawal, aman. Ya, luar biasa. Yaitu, mari kita hidup terus bergaul dengan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Ya, kalau orang-orang dunia itu, ya, dia menjaga istrinya atau suaminya supaya nggak nyeleweng, mungkin ya dia pakai jimat biasanya. Datang ke dukun, minta jimat, minta sesuatu, taruh di bawah bantalnya.
atau sesuatu dikasih minum oleh suaminya atau istrinya, tetapi semuanya itu sia-sia. Ya, dengan kuasa gelap itu akhirnya akan cerai juga. Ya, kalau nggak cerai nanti akan turun, ya, kuasa gelap itu, kutuk itu kembali akan turun kepada anak cucu, nanti pasti ada perceraian atau ya perpecahan dalam rumah tangga karena itu dengan kuasa kegelapan. Ya, jadi nggak perlu semuanya itu. Ya, kita hanya hidup takut akan Tuhan, itulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Amin. Ya. Terus, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, jadi ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, sebenarnya bahkan tidur pun kita diberkati Tuhan. Ya, bahkan tidur pun kita, itu rekening itu masuk terus berkat Tuhan. Ya, nggak perlu kerja susah payah, tetapi ada saja berkat Tuhan yang mengejar kita. Ya, kalau kita hidupnya ya di bawah kutuk atau kita hidupnya tidak berkenan menurut Tuhan, maka ya hidup kita bisa terhalang berkat itu. Ya, karena apa? Biarpun kita kerja susah payah bahkan sampai tidak tidur, ya, tetapi semuanya itu sia-sia. Tetapi Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintai olehnya pada waktu tidur. Terus 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Ya, di sini tentu mengajarkan kita, mari kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan, ya, sejak dini hari, untuk terus mendengarkan firman Tuhan, untuk terus didoakan, ya. Karena apa? Karena anak-anak adalah berkat dari Tuhan, anak-anak adalah kesayangan dari Tuhan, ya. Jangan kita tinggalkan anak kita di rumah, tetapi mari kita bawa anak kita kepada Tuhan, ya, supaya mereka pada masa muda pun mereka terus diisi. Ya, dari kecil itu mereka sudah diisi oleh firman Tuhan, sudah dengarkan kabar baik, ya, sehingga apa? Mereka kuat, mereka kokoh nanti ke depannya, ya. Mereka tidak akan mendapat malu. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah memberkati mereka, ya. Jadi anak panah di tangan pahlawan, ya, jadi hidup kita itu akan tepat sasaran, ya. Hidup kita itu akan tepat kepada tujuan Tuhan, ya, seperti yang Tuhan mau, bukan seperti kita mau. Ya, jadi Tuhan mau supaya apa? Supaya rumah tangga kita bahagia, supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Kalau kita sering gagal dalam rumah tangga kita, maka kita yang harus bertobat. Kita yang berubah cara pikir kita, ya, kita yang berubah sehingga apa? Rumah tangga kita bisa diberkati Tuhan. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Saya minta WL pemain musik untuk maju ke depan.